Sore itu, cahaya matahari mulai condong ke barat, menyinari lembah Khaybar dengan warna keemasan yang indah namun menyakitkan bagi sebagian penduduknya. Asap tipis naik dari reruntuhan benteng-benteng yang telah runtuh setelah pasukan Muslim memasuki kota. Angin gurun berhembus membawa debu dan sisa bau besi dari pedang yang baru saja berhenti menebas. Khaybar telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Mereka yang masih hidup kini berada dalam perasaan campur aduk antara takut, pasrah, dan dendam. Di salah satu rumah yang masih berdiri di pinggir pemukiman, seorang perempuan duduk bersimpuh di depan tungku tanah liat. Perempuan itu berparas tegas, kulitnya sedikit gelap, matanya dalam dan tajam, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu di lubuk hatinya. Dialah Zainab binti Al-Harits, seorang perempuan dari kaum Yahudi Khaybar, putri salah satu tokoh terhormat dan saudari dari Marhab, prajurit yang terkenal gagah dan tangguh yang kini telah tewas di tangan para pasukan Muslim. Sejak kematian kakaknya, rumah Zainab sunyi seperti makam. Hanya suara angin yang terdengar setiap malam membawa bisikan masa lalu yang tak bisa ia enyahkan. Ia duduk lama memandangi tungku, di mana seekor kambing sedang dipanggang dengan perlahan. Bau daging memenuhi ruangan itu, tapi bukan rasa lapar yang hadir di dalam dadanya, melainkan sesuatu yang lain, kebencian yang telah matang dan rencana yang telah ia susun dengan hati-hati. "Marhab," bisiknya pelan sambil menatap api. "Kau mati dengan pedang di tanganmu, tapi aku akan menebus kematianmu dengan caraku sendiri." Mereka menyebutnya Nabi. Mereka berkata, "Dia membawa rahmat. Jika benar dia utusan Tuhan, maka biarlah Tuhan menyelamatkannya dari tanganku." Pelayan tua yang telah lama bekerja di rumahnya menatap Zainab dengan wajah takut. "Wahai Zainab, apa yang kau katakan? Jangan lakukan hal yang akan membawa celaka. Orang-orang itu menang. Mereka berkuasa sekarang. Jangan menambah bencana." Zainab tidak menoleh. Tangannya mengambil sebuah kantong kecil dari wadah di pojok ruangan. Kantong itu berisi serbuk putih, racun yang terkenal di antara para pemburu Khaybar. Racun itu berasal dari batuan yang digiling halus. Cukup dengan sejumput kecil untuk membuat seekor unta besar mati dalam waktu kurang dari 1 jam. "Ini bukan tentang kekuasaan," katanya dingin. "Ini tentang kebenaran. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar nabi seperti yang dia klaim. Jika dia nabi, racun ini tidak akan menyakitinya. Tapi jika dia hanya manusia biasa, maka dia akan mati seperti manusia lainnya." Pelayan itu menutup mulutnya dengan tangan, matanya berlinang. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Zainab. Jika mereka tahu, mereka akan membunuhmu." Zainab berdiri, tubuhnya tegak. "Aku sudah tidak takut mati. Khaybar sudah hancur, keluargaku terbunuh, kehormatan kami diinjak. Tidak ada lagi yang bisa diambil dariku." Ia membuka kantong kecil itu perlahan. Serbuk putih di dalamnya berkilau lembut terkena cahaya api. Zainab menaburkannya ke atas daging kambing, terutama pada bagian bahu, bagian yang menurut cerita adalah bagian kesukaan Muhammad, lelaki dari Arab yang kini disebut Nabi oleh para pengikutnya. Ia menatap racun itu sejenak, lalu menutup matanya, seolah menyerahkan segalanya kepada takdir. "Jika Tuhan benar bersama dia," bisiknya, "maka biarlah aku yang binasa." Malam pun turun. Angin membawa kesejukan ke dalam rumah. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang Muslim yang menjaga keamanan Khaybar. Zainab menyiapkan hidangan dengan hati-hati. Ia memoles daging dengan madu, menatanya di piring besar dari tanah liat, dan menghiasinya dengan dedaunan segar. Tidak ada tanda-tanda bahwa di balik keindahan hidangan itu tersembunyi kematian. Ketika semua siap, datanglah beberapa orang utusan dari pihak Muslim. Mereka mengetuk pintu dan memberi salam. Salah seorang dari mereka berkata dengan sopan, "Wahai Zainab, Rasulullah mendengar bahwa engkau hendak menyambut beliau dengan hidangan. Apakah benar?" Zainab
menunduk dengan tenang. "Benar, aku menyiapkan hidangan untuk menghormati kedatangannya. Katakan padanya bahwa semuanya sudah siap." Tak lama kemudian, Rasulullah datang bersama beberapa sahabatnya. Di antara mereka ada Khalid bin Walid, Bishr bin Al-Barra, dan beberapa sahabat lainnya yang terkenal setia. Mereka memasuki rumah Zainab dengan sopan. Wajah mereka berseri-seri, seolah perang yang baru berlalu telah dilupakan. Zainab menyambut mereka dengan ramah. "Selamat datang, wahai Muhammad. Aku ingin menghormati tamu seperti adat kami. Ini kambing panggang terbaik dari hasil tanganku sendiri." Rasulullah tersenyum lembut. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai perempuan." Mereka duduk di atas tikar sederhana. Kambing panggang diletakkan di tengah-tengah. Aroma daging memenuhi ruangan itu, hangat dan menggoda. Para sahabat berbicara ringan tentang pertempuran, tentang hasil panen Khaybar, dan tentang masa depan perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang tersisa. Zainab duduk agak jauh, menatap diam-diam. Di hatinya berkecamuk antara takut dan yakin. Apakah benar dia nabi? Pikirnya. Ataukah hanya manusia yang kebetulan menang dalam perang? Rasulullah mengambil sepotong daging dari bagian bahu kambing. Beliau menggigit perlahan, tapi belum menelannya. Wajah beliau tiba-tiba berubah. Beliau memuntahkan daging itu segera dan berkata dengan suara tegas, "Berhenti makan. Daging ini telah memberitahuku bahwa ia beracun." Para sahabat berhenti seketika. Bishr bin Al-Barra yang sudah sempat menelan sebagian menatap dengan heran. "Beracun, wahai Rasulullah?" katanya dengan suara pelan. Tapi sebelum sempat berbicara lebih lanjut, ia mulai merasa mual, wajahnya pucat, lalu tubuhnya gemetar. Rasulullah menatap Zainab. "Siapa yang membuat makanan ini?" Zainab menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Aku yang membuatnya." Para sahabat bereaksi keras. Khalid bin Walid bangkit, memegang pedangnya. "Mengapa kau melakukan ini, wahai perempuan? Apakah kau ingin membunuh Rasulullah?" Namun Rasulullah mengangkat tangan, menenangkan mereka. "Jangan terburu-buru." Lalu beliau menatap Zainab dan berkata lembut, "Katakan kepadaku, mengapa engkau melakukan ini?" Zainab menatap wajah Rasulullah dengan mata yang tenang namun berkilau. "Aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar nabi? Jika engkau nabi, racun ini tidak akan membunuhmu. Tapi jika engkau bukan nabi, maka engkau hanya manusia biasa yang layak mati seperti saudara-saudaraku di medan perang." Rasulullah menghela napas panjang. "Allah telah memberitahuku bahwa daging ini beracun." Wajah para sahabat menunjukkan kemarahan yang besar. "Wahai Rasulullah, biarkan kami membunuhnya sekarang juga," kata Khalid dengan nada keras. Namun Rasulullah menatap mereka dan berkata dengan tenang, "Tidak, aku tidak akan membunuhnya." Zainab terdiam. Ia tidak percaya bahwa lelaki yang hampir saja ia bunuh justru memilih untuk tidak menghukumnya saat itu juga. Tapi tak lama kemudian Bishr bin Al-Barra jatuh ke tanah. Napasnya tersengal, matanya terbuka lebar, menahan rasa sakit. Dalam hitungan menit, ia meninggal dunia. Rasulullah menunduk dalam kesedihan. "Seseorang telah terbunuh karena perbuatanmu," katanya pelan. Zainab menunduk. "Aku tahu risikonya," jawabnya datar. Setelah kejadian itu, para sahabat mengajukan hukuman qisas atas kematian Bishr bin Al-Barra. Rasulullah tidak lagi menolak. Karena dia telah menyebabkan kematian seseorang, maka hukum harus ditegakkan, sabdanya. Zainab kemudian dihukum mati. Saat dibawa ke tempat eksekusi, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Ia berjalan tegak, seolah telah menerima nasibnya. Seorang penjaga berkata kepadanya, "Engkau masih punya waktu untuk menyesal."
Zainab menatap lurus ke depan. Aku tidak menyesal. Aku melakukan apa yang aku yakini benar. Jika dia benar nabi, aku tidak akan mampu membunuhnya. Dan ternyata aku tidak mampu. Maka aku tahu sekarang bahwa dia memang utusan Tuhan. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkannya. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Rasulullah sering merasakan sakit di dada. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Aku masih merasakan sakit akibat makanan yang beracun di Khaybar, dan inilah saatnya urat nadiku terputus karena racun itu." Ketika beliau wafat, sebagian sahabat percaya bahwa sakit akibat racun itulah yang menjadi sebab wafatnya. Maka, kisah Zainab binti Al-Harits tidak pernah terlupakan. Ia menjadi simbol dari kebencian yang lahir dari perang, tapi juga dari kebenaran yang akhirnya mengalahkan dendam. Sebagian orang melihatnya sebagai pembunuh, sebagian lain sebagai perempuan yang berani menantang kebenaran dengan nyawanya sendiri. Tapi, sejarah mencatat bahwa tindakannya justru meneguhkan keyakinan banyak orang bahwa Rasulullah benar utusan Tuhan, karena beliau diselamatkan secara ajaib dari kematian yang pasti. Di Khaybar yang kini sunyi, angin gurun terus berhembus membawa kisah itu dari generasi ke generasi. Di antara reruntuhan benteng dan ladang kurma yang kembali tumbuh, orang-orang masih berbisik tentang perempuan yang berani meracuni Nabi, tentang bagaimana kebencian bisa lahir dari luka, dan bagaimana kasih Tuhan masih melindungi utusannya, bahkan dari racun yang paling mematikan. Malam di Khaybar sunyi, angin gurun berhembus lembut, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan menggantung di langit seperti mata yang mengawasi setiap rahasia yang tersimpan di bumi. Di dalam ruang sempit yang dijaga dua prajurit muslim, Zainab duduk sendirian di atas lantai tanah. Tangannya terikat, tapi wajahnya tenang. Matanya menatap ke langit-langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang penjaga membuka pintu dan menatapnya dengan ragu. "Perempuan Yahudi," katanya pelan, "besok pagi engkau akan dihadapkan untuk menerima hukumanmu. Apakah engkau memiliki sesuatu yang ingin kau sampaikan?" Zainab menatap penjaga itu lama. Ia tidak menjawab segera. Ia hanya menunduk, menghela napas dalam. "Tidak ada lagi yang perlu kukatakan," ujarnya akhirnya. "Aku sudah berbicara dengan Tuhan malam ini." Penjaga itu diam. Ada sesuatu dalam nada suara Zainab yang membuatnya sulit marah. "Mengapa engkau tidak melarikan diri? Kami tahu engkau cukup cerdas untuk menyembunyikan diri sebelum ditangkap." Zainab tersenyum samar. "Untuk apa lari? Dari apa aku harus lari? Dari kebenaran. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tahu akibatnya. Aku tidak ingin mati." Sebagai pengecut, penjaga itu menunduk, kemudian menutup pintu perlahan. Sunyi kembali menguasai ruangan itu. Zainab menatap tangannya yang terikat. Di matanya ada kilatan kenangan yang datang silih berganti. Wajah ayahnya yang tegas, suara kakaknya Marhab yang tertawa di medan perang, aroma tanah Khaybar saat panen kurma, dan kini semua itu tinggal kenangan pahit yang dibakar perang. Ia memejamkan mata. Dalam pikirannya terbayang kembali saat ia menyiapkan kambing beracun itu. Ia masih bisa merasakan panasnya tungku, bau madu yang ia oleskan di permukaan daging, dan degup jantungnya yang berpacu kencang saat menaburkan racun. Ia tidak tahu apakah itu keberanian atau keputusasaan. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin tahu kebenaran. Jika dia nabi, pikirnya waktu itu, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia mati oleh tanganku. Dan ternyata benar, lelaki itu tidak mati. Ia bahkan memaafkannya. Hanya salah satu sahabatnya yang meninggal, dan karena itulah hukuman dijatuhkan. Tapi
Sesuatu dalam hati Zainab berubah sejak saat itu. Malam itu, ia berbisik lirih. Aku telah mencoba menguji kebenaran, dan kebenaran itu menjawabku. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana dia tahu racun itu sebelum menelannya. Tidak ada manusia biasa yang mampu demikian. Aku pikir aku akan membunuhnya, tapi ternyata aku malah membuktikan kebenarannya. Apakah ini tanda bahwa aku telah salah menilai? Apakah mungkin dia benar-benar utusan Tuhan yang aku benci itu? Air mata perlahan menetes di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu penyesalan atau kelegaan. Ia hanya merasa dadanya menjadi ringan, seperti beban yang selama ini menindihnya akhirnya terangkat. Keesokan paginya, matahari terbit perlahan di atas Khaybar. Para penjaga datang membawanya keluar dari ruang tahanan. Ia tidak menolak, tidak berteriak, tidak memohon ampun. Ia hanya berjalan dengan langkah tenang, bahkan anggun. Orang-orang Yahudi yang tersisa melihatnya dari kejauhan. Beberapa menangis, beberapa menatap dengan marah, sementara sebagian lain hanya diam. Salah seorang perempuan tua dari kaumnya mendekat dan berbisik, "Zainab, apakah kau menyesal?" Zainab menatap perempuan itu dengan mata lembut. "Tidak, aku tidak menyesal mencoba mencari kebenaran. Aku hanya menyesal bahwa aku baru menemukannya di saat kematian sudah di depan mataku." Ketika tiba di hadapan pengawal Muslim, seorang sahabat mendekatinya. Ia mengenakan pakaian perang, wajahnya keras, tapi matanya penuh rasa iba. "Zainab," katanya pelan, "kau bisa saja meminta maaf kepada Rasulullah. Mungkin beliau akan mengampunimu." Zainab menggeleng. "Dia telah memaafkanku, tapi aku tetap harus menanggung akibat dari perbuatanku. Itu bukan kesalahan dia, tapi keputusan hukum. Aku tidak ingin melarikan diri dari keadilan." Sahabat itu menatapnya lama. "Apakah kau ingin mengatakan sesuatu untuk terakhir kali?" Zainab menatap langit yang biru dan berkata, "Aku dulu hidup dalam kebencian. Aku pikir dengan membunuhnya, aku bisa mengembalikan kehormatan keluargaku. Tapi kini aku tahu, kehormatan sejati bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Kehormatan sejati adalah tentang siapa yang berkata jujur kepada dirinya sendiri." Ia menatap sahabat itu dan menambahkan, "Katakan kepada Muhammad, aku tidak lagi membencinya. Aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa Tuhan bersamanya." Beberapa penjaga menunduk mendengar kata-kata itu. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya ketenangan. Zainab menerima hukumannya dengan wajah damai. Ketika akhirnya ajal datang menjemputnya, angin Khaybar berembus pelan, seperti doa yang tidak bersuara. Hari berlalu, bulan berganti, tahun demi tahun berjalan. Di Madinah, Rasulullah sesekali masih menceritakan peristiwa itu kepada para sahabatnya. Suatu ketika, beliau berkata, "Sesungguhnya perempuan dari Khaybar itu berkata jujur. Aku masih merasakan sakit akibat racun itu, dan mungkin kematianku nanti akan disebabkan oleh apa yang ia lakukan." Beliau tidak mengucapkannya dengan nada marah. Beliau mengatakannya dengan nada lembut, seolah mengenang sesuatu yang sudah menjadi bagian dari takdirnya. Tidak ada kebencian di dalam suaranya, hanya ketenangan seorang yang tahu bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya adalah ketetapan dari Tuhan. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, sebagian sahabat mengingat kembali peristiwa di Khaybar. Mereka berkata satu sama lain, "Mungkin inilah akhir dari racun itu, tapi bukan akhir dari kebenaran yang dibawanya." Nama Zainab binti Al-Harits tetap disebut dalam sejarah bukan semata karena kejahatannya, tetapi karena ia menjadi saksi bagi mukjizat yang terjadi di hadapannya sendiri. Seorang perempuan yang datang dengan dendam, namun pergi dengan pengakuan dalam hati bahwa orang yang ia coba bunuh ternyata benar
utusan Tuhan. Di Khaybar, setelah bertahun-tahun, kebun kurma kembali tumbuh. Anak-anak bermain di antara pepohonan, dan kehidupan perlahan berjalan lagi. Namun, kisah tentang perempuan yang menantang Nabi terus hidup di bibir para penduduk. Mereka bercerita dari generasi ke generasi tentang keberanian yang berujung pada kesadaran, tentang kebencian yang berubah menjadi penyerahan, dan tentang manusia yang akhirnya menemukan kebenaran di ambang maut. Salah seorang penulis tua Yahudi Khaybar yang masih hidup setelah perang pernah menulis dalam catatannya, "Aku mengenal Zainab. Ia bukan perempuan gila, bukan juga pembunuh tanpa alasan. Ia adalah perempuan yang terluka oleh perang dan kehilangan segalanya. Ia mencintai keluarganya lebih dari dirinya sendiri. Tapi perang telah membuatnya buta terhadap kebenaran. Ketika ia melihat dengan matanya sendiri bahwa Muhammad mengetahui racun yang ia taruh, matanya terbuka. Tapi saat itu sudah terlambat. Aku melihat wajahnya saat dibawa pergi untuk dihukum. Ia bukan lagi perempuan yang sama. Wajahnya tenang, seperti orang yang telah menemukan kedamaian." Begitulah kisah Zainab binti Al-Harits. Ia datang dengan racun di tangannya, tapi pergi dengan iman di hatinya. Ia membuktikan bahwa bahkan di tengah dendam dan luka terdalam, cahaya kebenaran masih bisa masuk ke dalam hati manusia. Khaybar menjadi saksi bahwa tidak ada kebencian yang lebih kuat dari takdir Tuhan, dan tidak ada racun yang lebih mematikan daripada hati yang tertutup dari kebenaran. Malam terakhirnya menjadi penutup bagi perjalanan panjang seorang perempuan yang mencari arti kehidupan melalui jalan yang gelap. Dan mungkin di antara desir angin gurun yang masih berhembus sampai hari ini, ada bisikan lembut yang membawa namanya, bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya menyaksikan kebenaran yang dulu ia tolak. Tahun demi tahun berlalu setelah Rasulullah wafat. Angin gurun terus berhembus melewati lembah-lembah Khaybar, mengusap pohon-pohon kurma yang kini tumbuh subur kembali. Tanah yang dahulu menjadi medan perang kini menjadi ladang yang hijau, tapi bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar lenyap. Orang-orang yang hidup di sana masih mengenang peristiwa itu, terutama kisah perempuan yang pernah berani menantang seorang utusan Tuhan dengan racun di tangannya. Di antara para tetua Yahudi Khaybar, kisah tentang Zainab binti Al-Harits menjadi semacam legenda yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Sebagian menyebutnya perempuan malang yang tertipu oleh kemarahan. Sebagian lain menyebutnya perempuan pemberani yang mencari kebenaran. Dan ada juga yang menganggapnya sebagai perempuan yang diampuni oleh Tuhan karena akhirnya ia mengenal kebenaran sebelum mati. Di sebuah rumah tua di tepi kebun kurma, seorang perempuan lanjut usia duduk di depan tungku. Ia dikenal sebagai Sarah, salah satu teman masa kecil Zainab. Setiap kali malam tiba dan anak-anak berkumpul di sekelilingnya, ia selalu bercerita dengan suara pelan dan berat. "Dulu," katanya sambil menatap api, "Khaybar adalah kota yang megah. Kami punya ladang luas, rumah-rumah indah, dan benteng yang kukuh. Kami pikir kami tidak akan pernah jatuh. Tapi hari itu datang juga, hari ketika pasukan Muhammad datang dan segala sesuatu berubah." Seorang anak kecil menatapnya dengan mata lebar. "Apakah benar ada perempuan yang mencoba membunuh Muhammad?" Sarah mengangguk perlahan. "Benar, namanya Zainab binti Al-Harits. Ia perempuan yang kuat dan berani, tapi juga sangat terluka. Ia kehilangan kakaknya, kehilangan tanahnya, kehilangan rasa aman yang pernah ia kenal. Di dalam hatinya tumbuh api dendam yang besar. Ia berpikir kalau ia bisa membunuh Muhammad, maka semuanya akan berakhir. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Anak-anak menatapnya tanpa berkedip. "Apa yang terjadi padanya?" tanya salah satu dari mereka. Sarah tersenyum getir. Ia menyiapkan racun, menaruhnya pada kambing panggang, dan memberikannya kepada Muhammad.
Tapi sebelum racun itu bekerja, Muhammad sudah tahu. Ia memuntahkan dagingnya dan berkata bahwa kambing itu berbicara padanya dan memberitahu bahwa ia telah diracuni. Seorang anak berbisik, "Apakah benar kambing bisa berbicara?" Sarah menatap api dengan tatapan jauh. "Aku tidak tahu, Nak, tapi aku tahu sesuatu yang lebih penting. Aku tahu bahwa perempuan itu, Zainab, akhirnya percaya bahwa Muhammad benar-benar nabi. Aku tahu karena aku melihat wajahnya setelah ditangkap. Ia tidak lagi marah, ia tidak lagi takut. Ia seperti seseorang yang telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari." Suasana hening, hanya suara api yang berderak pelan. Dan ketika ia dihukum, tanya seorang anak pelan. Sarah menghela napas panjang. Ia tidak menjerit, ia tidak menangis, ia bahkan tersenyum. Dan sebelum ia mati, ia berkata bahwa ia tidak lagi membenci Muhammad karena ia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuhan bersamanya. Kata-kata itu masih terngiang di kepalaku sampai sekarang. Anak-anak diam. Dalam hati kecil mereka, kisah itu tidak terdengar seperti kisah kebencian, tapi kisah tentang pencarian kebenaran yang berakhir di ujung nyawa. Beberapa tahun kemudian, di Madinah, para sahabat Rasulullah masih mengenang peristiwa itu. Dalam majelis ilmu, mereka menceritakan bagaimana Rasulullah selalu memilih memaafkan sebelum menghukum, dan bagaimana beliau bahkan tidak memerintahkan pembunuhan terhadap Zainab sebelum sahabatnya meninggal akibat racun itu. Kisah itu menjadi pelajaran tentang kasih, ampunan, dan takdir. Suatu hari, seorang pemuda Muslim dari Madinah datang ke Khaybar untuk berdagang. Ia duduk di bawah pohon kurma dan berbicara dengan seorang lelaki tua Yahudi. Lelaki tua itu adalah anak dari teman Zainab. Mereka berbincang lama tentang sejarah dan masa lalu. "Orang-orang kami di Madinah masih menceritakan kisah perempuan dari Khaybar itu," kata sang pemuda. "Mereka menyebutnya Zainab yang mencoba membunuh nabi kami dengan racun." Lelaki tua itu menatap pemuda itu dalam-dalam. "Ya," katanya pelan, "kami juga masih menceritakannya, tapi kami tidak menyebutnya hanya sebagai pembunuh. Kami menyebutnya perempuan yang akhirnya percaya." Pemuda itu mengernyit. "Percaya?" "Ya," jawab lelaki tua itu sambil menatap langit yang biru. "Ia melihat sesuatu yang kami tidak lihat. Kami hanya melihat perang, kehilangan, dan dendam. Tapi dia melihat sesuatu yang lebih besar dari itu. Ketika ia tahu bahwa Muhammad tahu tentang racun itu sebelum menelannya, ia tahu bahwa tidak ada manusia biasa yang bisa melakukannya. Ia mengerti bahwa Tuhan benar-benar bersamanya. Dan saat itu, di hadapan maut, hatinya menjadi tenang. Kami tahu, karena saksi-saksi mengatakan wajahnya berubah. Ia seperti seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri." Pemuda itu diam, matanya menunduk. "Di Madinah, kami menyebut peristiwa itu sebagai tanda mukjizat. Kami percaya bahwa itulah cara Tuhan menunjukkan kebenaran kepada semua orang, bahkan kepada musuh." Lelaki tua itu mengangguk pelan. Mungkin Tuhan memang ingin menunjukkan kebenaran lewat perempuan itu. Kadang, kebenaran datang dari tempat yang paling tidak kita sangka. Kami membenci Muhammad waktu itu, tapi jika apa yang terjadi pada Zainab adalah tanda, maka mungkin kebencian kami memang buta. Angin gurun berembus, menggoyangkan dedaunan kurma di atas kepala mereka. Suara alam seolah menjadi saksi atas percakapan dua manusia yang dipisahkan oleh iman, tapi disatukan oleh rasa hormat pada kebenaran. Beberapa dekade kemudian, kisah Zainab binti Al-Harits tetap hidup di antara dua dunia, di antara kaum muslimin yang melihatnya sebagai bukti kenabian, dan di antara kaum Yahudi yang mengenangnya sebagai perempuan yang akhirnya mengakui kebenaran sebelum mati. Seorang penulis Muslim dari Madinah
mencatat dalam kitabnya, sesungguhnya Zainab binti Al-Harits telah menjadi cermin bagi manusia. Ia datang dengan kebencian, tapi berakhir dengan pengakuan. Ia mencoba membunuh Nabi, tapi malah menjadi saksi akan kebenarannya. Maka lihatlah bagaimana Tuhan menjadikan musuh sebagai penguat bagi kebenaran yang Ia turunkan. Khaybar pun terus hidup dalam ingatan sejarah sebagai tempat pertemuan antara perang dan wahyu, antara dendam dan ampunan, antara racun dan kebenaran. Dan di malam-malam panjang ketika angin gurun berhembus, ada suara-suara samar dari masa lalu, seolah menyampaikan pesan yang sama kepada siapapun yang mau mendengar, bahwa kebenaran tidak pernah bisa dibunuh, bahkan dengan racun yang paling mematikan. Waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Khaybar, yang dulu menjadi benteng kebanggaan kaum Yahudi di Jazirah Arab, perlahan berubah menjadi daerah yang tenang. Suara perang dan jerit tangis yang dulu menggetarkan langit sudah tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah kebun kurma yang tumbuh rapi, anak-anak yang berlari di antara batang-batang pohon, dan cerita-cerita lama yang masih berbisik di antara penduduknya. Kisah tentang perempuan bernama Zainab binti Al-Harits tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi bagian dari sejarah yang dibicarakan dengan berbagai cara. Di Madinah, para ulama dan sahabat Rasulullah sering menyebut peristiwa itu ketika berbicara tentang mukjizat kenabian. Dalam riwayat yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada para sahabatnya setelah kejadian itu, "Daging ini memberitahuku bahwa ia beracun." Riwayat itu kemudian dicatat oleh banyak ahli hadis dan menjadi salah satu bukti bahwa Allah memberikan tanda khusus kepada utusannya. Namun di balik catatan sejarah dan riwayat itu, kisah ini juga hidup dalam bentuk yang lebih lembut, dalam bentuk renungan tentang manusia, dosa, dan ampunan. Banyak ulama setelah masa itu menuliskan pandangan mereka tentang Zainab bukan sebagai sekadar pelaku kejahatan, tapi juga sebagai manusia yang sedang mencari jalan pulang kepada kebenaran. Salah seorang ulama di Madinah, bertahun-tahun setelah Rasulullah wafat, pernah berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kalian hanya melihat Zainab sebagai musuh. Lihatlah juga bagaimana akhirnya ia menerima takdir dan mengakui kebenaran. Banyak orang beriman yang tidak sekuat dia dalam menerima akibat dari perbuatannya." Ulama itu berjalan di antara murid-muridnya sambil membawa kitab hadis yang sudah lusuh. Ia menatap mereka satu persatu dan melanjutkan, "Ada orang yang lahir dalam kebenaran, tapi tidak pernah mengenalinya dengan sepenuh hati. Tapi ada pula orang seperti Zainab yang lahir dalam kesesatan, lalu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dan terkadang Tuhan menulis kisah manusia seperti itu, agar kita semua belajar bahwa hidayah bisa datang kapan saja, bahkan pada saat terakhir kehidupan." Di tempat lain, jauh dari Madinah, di kalangan Yahudi yang masih menetap di beberapa daerah di utara Hijaz, kisah Zainab juga masih diceritakan. Tidak lagi sebagai kisah kebencian, tapi sebagai peringatan tentang bagaimana keangkuhan bisa membawa seseorang pada kehancuran, dan bagaimana keberanian untuk mengakui kebenaran bisa menjadi bentuk tertinggi dari penyesalan. Seorang penulis Yahudi tua di masa pemerintahan Khalifah Umar pernah menulis dalam catatannya, "Aku mendengar kisah tentang perempuan dari bangsaku, Zainab, yang mencoba membunuh Muhammad. Aku tidak tahu apakah yang dilakukan Muhammad benar atau salah dalam pandangan Tuhan kami. Tapi aku tahu satu hal, perempuan itu mati dengan tenang. Dan kedamaian seperti itu tidak mungkin datang dari kebohongan. Mungkin ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata tulisan itu bertahan, disalin dari satu tangan ke tangan lain,
menjadi bagian dari ingatan yang samar. Di dalamnya ada rasa hormat yang tidak diucapkan, sebuah pengakuan diam-diam bahwa peristiwa itu lebih besar dari sekadar kisah tentang racun dan pembunuhan. Ratusan tahun kemudian, para sejarawan Muslim seperti Ibn Sa'd dan Ibnu Hajar menuliskan kisah itu dengan lebih terperinci. Mereka menyebut nama Zainab dengan nada tenang, bukan dengan cercaan, tapi dengan kejujuran seorang penulis yang ingin menjaga amanah sejarah. Mereka menulis bagaimana Rasulullah tetap memilih memaafkan perempuan itu sebelum hukum Qisas ditegakkan, dan bagaimana beliau tidak pernah mengutuknya, bahkan setelah sakit akibat racun itu terasa bertahun-tahun kemudian. Salah satu sejarawan menulis dalam catatannya, Zainab adalah contoh bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian semata. Kadang ia lahir dari luka yang belum sembuh. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah menghadapi luka itu dengan kasih. Ia tidak menimpali racun dengan racun, tidak membalas dendam dengan darah. Itulah bukti kenabiannya. Kisah itu kemudian menjadi bagian dari pelajaran moral. Di majelis-majelis ilmu, para guru menceritakannya kepada murid mereka, bukan untuk menanamkan kebencian kepada bangsa lain, tapi untuk menunjukkan bahwa rahmat dan pengampunan bisa lebih kuat daripada pedang. Salah seorang guru dari Andalusia berabad-abad kemudian mengisahkan peristiwa itu di hadapan para pelajarnya. Ia berkata, "Lihatlah, bahkan musuh yang mencoba membunuh Rasulullah pun akhirnya mendapat maaf. Jika seorang nabi bisa memaafkan, maka apa alasan kita untuk terus memelihara kebencian?" Para muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Guru itu melanjutkan dengan suara lembut, "Dan lihatlah juga bagaimana perempuan itu tidak lagi melawan ketika hukuman datang. Ia menerimanya, dan sebelum mati, ia mengakui bahwa Muhammad memang utusan Tuhan. Mungkin ia tidak sempat bersyahadat dengan bibirnya, tapi mungkin hatinya telah bersyahadat di hadapan Tuhan." Sejak saat itu, di banyak negeri Muslim, kisah tentang Zainab binti Al-Harits tidak hanya dikenang sebagai kisah tragedi, tetapi juga sebagai cermin tentang bagaimana Tuhan bisa membalikan hati manusia di saat terakhirnya. Waktu terus berjalan, tapi setiap kali para penulis dan penceramah menceritakan kisah itu, suasananya selalu sama. Mereka berbicara dengan suara pelan dan khidmat, seolah menghormati dua jiwa yang terlibat di dalamnya. Satu yang membawa wahyu, dan satu yang mencari kebenaran melalui jalan yang salah. Hingga kini, jika seseorang mengunjungi lembah Khaybar pada malam hari dan berdiri di antara kebun-kebun kurma yang luas, mungkin ia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan, seolah menyimpan kenangan ribuan tahun. Di antara desir angin itu, ada bisikan halus yang terdengar samar, seperti doa atau pengakuan. Sebagian orang berkata, itu hanya suara alam. Tapi, sebagian lain percaya bahwa itu adalah gema dari masa lalu. Suara seorang perempuan yang pernah menguji kebenaran, dan akhirnya mengakuinya dengan jiwa yang tenang. Zainab binti Al-Harits, nama yang dahulu disebut dengan Amarah, kini disebut dengan tenang dalam kitab sejarah. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai perempuan yang meracuni Rasulullah, tetapi sebagai saksi bisu dari kebenaran yang tidak bisa dibungkam oleh racun, pedang, atau kebencian. Dan mungkin di sisi Tuhan, kisahnya bukanlah kisah tentang dosa, tapi kisah tentang seorang manusia yang akhirnya menemukan cahaya setelah hidup terlalu lama dalam gelap. Karena sesungguhnya rahmat Tuhan lebih luas dari amarah manusia, dan bahkan dari kesalahan yang paling besar sekalipun, Tuhan bisa menumbuhkan hikmah yang abadi. Waktu telah berjalan berabad-abad
sejak kisah di Khaybar itu terjadi. Generasi berganti, kerajaan bangkit dan runtuh, namun kisah Zainab binti Al-Harits terus hidup dalam ingatan umat manusia. Dalam perjalanan sejarah Islam yang panjang, kisah itu menempati ruang tersendiri, bukan semata karena racun yang ia berikan kepada Rasulullah, tetapi karena makna yang tumbuh dari peristiwa itu, makna tentang ujian, penyesalan, ampunan, dan kebenaran. Para penyair Arab klasik sering mengambil inspirasi dari kisah-kisah sejarah untuk menulis syair yang syarat makna moral. Di antara mereka, ada yang menulis bait-bait yang mengingatkan manusia agar tidak membiarkan dendam menutup hati dari kebenaran. Dalam salah satu manuskrip tua dari Damaskus, terdapat puisi anonim yang berbunyi, "Ada seorang perempuan di padang pasir Khaybar yang mencampur racun dalam daging dan air mata. Tapi ketika kebenaran menatapnya, racun pun kehilangan kekuatannya, karena tidak ada bisa membunuh kebenaran, sebagaimana tidak ada malam yang mampu memadamkan cahaya matahari." Puisi itu disalin dan dibacakan di banyak majelis. Para ulama dan penulis menjadikannya bahan renungan, bukan untuk mengutuk, melainkan untuk mengingatkan bahwa bahkan kebencian pun bisa menjadi jalan menuju cahaya jika hati manusia terbuka di saat terakhirnya. Di Andalusia, pada masa keemasan ilmu dan sastra Islam, para filsuf dan penyair menulis banyak karya yang mencoba memahami sisi kemanusiaan dalam sejarah. Salah seorang penulis terkenal, Abu Hasan Al-Qurtubi, menulis dalam karyanya yang berjudul Rahasia Jiwa dan Cahaya Iman, "Aku membaca kisah Zainab binti Al-Harits bukan dengan mata sejarah, tapi dengan mata jiwa. Aku melihat di sana seorang perempuan yang mencoba melawan Tuhan, tapi pada akhirnya tunduk kepadanya dengan cara yang tidak ia sangka. Tidak ada pertempuran yang lebih agung daripada pertempuran antara hati yang gelap dan cahaya kebenaran. Zainab kalah dalam peperangan dunia, tapi mungkin menang dalam peperangan hatinya." Tulisan itu menyebar luas. Banyak pelajar muda yang merenungkan maknanya, dan sebagian bahkan menulis ulang kisah Zainab dalam bentuk hikayat dan cerita rakyat. Di pasar-pasar Baghdad, para pendongeng berdiri di atas panggung kayu, membacakan kisah itu dengan irama yang indah. Mereka menceritakan bagaimana seorang perempuan yang kehilangan segalanya justru menemukan Tuhan melalui jalan yang tidak pernah ia duga. "Dengarkan," kata seorang pendongeng tua kepada para pendengarnya di sebuah pasar pada malam hari. "Dengarkan kisah tentang perempuan yang tangannya memegang racun, tapi hatinya akhirnya dipenuhi cahaya. Ia datang untuk membunuh, tapi pulang dengan kebenaran di dalam dadanya." Orang-orang mendengarkan dengan diam. Anak-anak menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, sementara para lelaki tua menunduk, merenungkan makna yang lebih dalam dari cerita itu. Bagi mereka, kisah itu bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran tentang sifat manusia. Waktu pun terus berjalan, dan kisah Zainab akhirnya masuk ke dalam kitab-kitab hikmah yang dibacakan di madrasah dan pesantren. Di timur, para sufi juga menulis tentangnya, melihat kisah itu bukan sebagai kisah permusuhan, tapi sebagai perjalanan spiritual. Seorang sufi dari Persia menulis dalam kitabnya, "Ketika manusia berusaha menghancurkan kebenaran dengan kebencian, Tuhan menjadikannya jalan menuju cinta. Lihatlah Zainab dari Khaybar yang datang membawa racun, tapi akhirnya disucikan oleh pengakuan di hadapan kematian. Tidak ada jalan menuju kebenaran yang terlalu gelap bagi cahaya Tuhan." Di tangan para sufi, kisah Zainab berubah menjadi alegori tentang jiwa manusia. Racun bukan lagi hanya racun yang mematikan tubuh, tapi juga simbol dari racun kebencian yang hidup di dalam hati manusia. Mereka mengajarkan bahwa satu-satunya penawar racun itu adalah kebenaran dan pengampunan. Dalam salah satu majelis, seorang murid sufi bertanya kepada gurunya, "Wahai tuanku, mengapa Rasulullah tidak membalas perempuan itu saat ia berusaha membunuhnya?"
Sang guru tersenyum dan menjawab, "Karena beliau bukan hanya datang untuk membalas kejahatan, tapi untuk membersihkan hati manusia dari racun yang sesungguhnya. Jika beliau membalas kebencian dengan kebencian, maka racun itu akan tetap hidup di dunia ini. Tapi beliau memilih memaafkan, dan dengan itu racun diubah menjadi pelajaran." Kisah itu pun diajarkan sebagai contoh betapa besar hati seorang nabi dalam menghadapi kebencian. Para guru menyampaikan bahwa ampunan Rasulullah bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Berabad-abad kemudian, ketika dunia berubah dan peradaban Islam menyebar ke berbagai benua, kisah ini tetap hidup. Di beberapa daerah, terutama di Timur Tengah, nama Zainab binti Al-Harits disebut dalam kisah rakyat sebagai simbol dari manusia yang mencari kebenaran di jalan yang salah. Di antara para ulama, kisahnya dijadikan pelajaran bahwa tidak ada manusia yang benar-benar terputus dari rahmat Tuhan selama masih ada pengakuan di dalam hati. Dan hingga kini, di banyak majelis ilmu, jika seorang guru berbicara tentang ampunan, tentang kebesaran hati Rasulullah, dan tentang keajaiban kebenaran yang tidak bisa dibunuh oleh racun, nama Zainab selalu disebut perlahan, tanpa kebencian, tanpa penghinaan. Para pendengar akan diam, menunduk, dan mengingat bahwa di balik setiap dosa ada kemungkinan untuk berubah, dan di balik setiap kebencian ada ruang bagi cinta Tuhan untuk masuk. Zainab binti Al-Harits telah menjadi bagian dari sejarah, tapi lebih dari itu, ia menjadi bagian dari pelajaran abadi tentang manusia. Ia menunjukkan bahwa bahkan dalam kejatuhan masih ada kesempatan untuk menemukan kebenaran, dan bahwa kadang takdir membawa manusia melewati jalan yang gelap hanya agar mereka dapat mengenal cahaya. Dan mungkin di suatu tempat di langit, kisahnya telah dicatat bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai bagian dari rencana ilahi yang menunjukkan kepada manusia bahwa rahmat Tuhan selalu lebih luas dari racun yang pernah mereka sebarkan. Zaman berubah. Kota-kota yang dahulu hanya terdiri dari tanah dan batu kini dipenuhi cahaya lampu dan suara mesin. Di tengah hiruk-pikuk peradaban modern, kisah-kisah lama sering dianggap dongeng, tetapi kisah yang membawa nilai kemanusiaan sejati tidak pernah mati. Di antara kisah-kisah itu, nama Zainab binti Al-Harits masih bergema dalam kitab-kitab sejarah dan hati orang-orang yang mau merenung. Di universitas-universitas Islam, para dosen sejarah dan teologi membahas peristiwa Khaybar bukan sekadar dari sisi peperangan, tetapi dari sudut pandang moral dan spiritual. Mereka berbicara tentang bagaimana kebencian yang tumbuh karena kehilangan bisa membawa manusia kepada kehancuran, dan bagaimana cinta, ampunan, serta ketulusan bisa menembus bahkan hati yang paling keras sekalipun. Dalam salah satu kuliah di kota Madinah, seorang profesor tua berkata kepada mahasiswanya, "Perhatikan, kisah Zainab bukan sebagai kisah masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi kita semua. Lihatlah bagaimana perempuan itu tidak hanya melawan seorang nabi, tapi juga melawan dirinya sendiri. Ia kalah di dunia, tetapi mungkin menang di sisi Tuhan, karena akhirnya ia mengakui kebenaran yang tidak bisa disangkal." Mahasiswa-mahasiswanya mencatat dengan penuh perhatian. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Apakah itu berarti Tuhan menerima perempuan itu, meski ia telah mencoba membunuh Rasulullah?" Sang profesor tersenyum lembut. "Kita tidak tahu rahasia Tuhan," katanya pelan, "tapi kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun, dan Rasulullah sendiri adalah cerminan dari ampunan itu. Beliau tidak menuntut balas, tidak menyimpan dendam, bahkan ketika racun itu menyakiti tubuhnya selama bertahun-tahun. Jika Rasulullah bisa memaafkan, mengapa Tuhan tidak bisa?" Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Mahasiswa-mahasiswa itu diam, masing-masing tenggelam dalam renungannya sendiri. Mereka sadar bahwa kisah Zainab bukan hanya tentang seorang perempuan Yahudi dan seorang nabi, tetapi tentang sifat manusia itu sendiri, tentang bagaimana kebencian bisa berubah menjadi penyesalan, dan bagaimana penyesalan
bisa berubah menjadi pengakuan. Di luar ruang kelas, dunia modern juga mulai melihat kisah ini dengan mata baru. Para penulis dan pemikir kontemporer menulis ulang kisah itu dalam bentuk novel, naskah teater, dan film sejarah. Mereka mencoba menggambarkan sisi manusia dari Zainab, bukan untuk membenarkan perbuatannya, tetapi untuk memahami bagaimana luka, kehilangan, dan keputusasaan bisa menuntun manusia pada tindakan yang tak terbayangkan. Dalam sebuah simposium internasional tentang sejarah Islam di Kairo, seorang penulis wanita berbicara dengan suara penuh empati. "Kita sering melihat sejarah dalam warna hitam dan putih," katanya. "Kita lupa bahwa di balik setiap nama ada manusia yang memiliki rasa sakit, ketakutan, dan cinta." Zainab mungkin berbuat salah, tapi kesalahannya membuka pintu bagi pelajaran yang besar tentang cinta, ampunan, dan kekuatan kebenaran. Penonton mendengarkan dengan tenang. Ada keheningan yang lembut di ruangan itu, seolah setiap orang sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fakta sejarah. Di dunia barat, beberapa sejarawan non-muslim juga menulis tentang peristiwa Khaybar dengan nada hormat. Mereka menyoroti bagaimana Rasulullah memperlakukan musuh-musuhnya dengan keadilan dan kasih, dan bagaimana kisah Zainab menunjukkan bahwa bahkan di tengah peperangan ada ruang untuk kemanusiaan. Seorang penulis Eropa menulis dalam bukunya, "Dalam sejarah manusia, jarang sekali ada pemimpin yang menghadapi upaya pembunuhan dengan ketenangan dan ampunan seperti Muhammad." Kisah Zainab bukan hanya kisah konflik agama, tetapi kisah universal tentang hati manusia yang berjuang memahami kebenaran. Waktu terus berjalan, dan kisah itu menjadi bagian dari warisan moral umat manusia. Di pesantren-pesantren Indonesia, di Majelis Taklim Afrika, di universitas-universitas Timur Tengah, para guru dan dosen masih mengajarkannya dengan semangat yang sama. Mereka tidak hanya menceritakan tentang racun dan pengkhianatan, tetapi tentang makna kasih, keikhlasan, dan keteguhan iman. Seorang kiai tua di sebuah pesantren kecil di Jawa pernah berkata kepada santrinya pada malam Ramadan, "Nak, jika engkau membaca kisah Zainab binti Al-Harits, jangan hanya melihat kesalahannya. Lihatlah juga bagaimana Rasulullah memaafkannya. Karena jika beliau bisa memaafkan orang yang ingin membunuhnya, maka siapa kita yang berani menyimpan dendam kepada sesama manusia?" Para santri menunduk. Beberapa dari mereka meneteskan air mata. Di wajah mereka tergambar pemahaman baru tentang arti keikhlasan dan pengampunan. Zainab binti Al-Harits, nama yang dahulu identik dengan racun dan kemarahan, kini hidup sebagai simbol dari perubahan dan penyesalan. Dalam setiap pengajaran tentang akhlak, namanya disebut sebagai contoh betapa hati manusia bisa berubah seketika ketika kebenaran menyentuhnya. Dalam dunia yang kini penuh kebencian, di mana manusia mudah menuduh, menghukum, dan melupakan nilai kasih, kisah Zainab menjadi pengingat bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh cahaya kebenaran. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Dan jika manusia mau berhenti sejenak dari kesombongan dan kemarahannya, mungkin mereka akan mendengar bisikan lembut dari masa lalu. Bisikan seorang perempuan dari Khaybar yang pernah membenci, lalu menyesal, dan akhirnya percaya. Ia tidak lagi hanya seorang perempuan yang menyiapkan racun, tetapi juga seorang jiwa yang menemukan kebenaran di saat terakhirnya. Kisahnya adalah kisah setiap manusia yang pernah tersesat, setiap hati yang pernah menolak cahaya, dan setiap jiwa yang akhirnya belajar bahwa rahmat Tuhan tidak mengenal batas waktu dan tempat. Maka, selama masih ada manusia yang mampu memaafkan, selama masih ada hati yang mau berubah,
selama masih ada doa yang dipanjatkan dalam gelap malam, kisah Zainab akan tetap hidup, bukan sebagai kisah kebencian, tetapi sebagai kisah tentang harapan dan keajaiban ampunan. Dan mungkin di tempat yang tidak bisa kita lihat, di antara bintang-bintang dan rahasia Tuhan, Zainab binti Al-Harits telah menemukan kedamaian yang selama hidupnya ia cari. Kedamaian yang lahir bukan dari kemenangan, tetapi dari pengakuan bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh, bahkan oleh racun yang paling mematikan. Malam turun pelan di atas gurun yang luas. Bintang-bintang bertaburan seperti cahaya doa yang tak padam. Di antara kesunyian padang pasir itu, kisah-kisah lama masih hidup, berhembus bersama angin dan menyapa jiwa-jiwa yang mau mendengar. Salah satu kisah itu adalah kisah tentang seorang perempuan dari Khaybar yang pernah menyimpan racun di tangannya, tetapi di akhir hidupnya justru memegang kebenaran di hatinya. Namanya Zainab binti Al-Harits. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana tepatnya jasadnya dikuburkan, tetapi di antara pasir dan batu yang menyimpan sejarah ribuan tahun, ada jejak tak kasat mata yang ditinggalkan oleh penyesalan dan pengakuan. Seakan tanah itu sendiri mengingat air matanya, dan angin gurun terus berbisik tentang pergulatan batin yang ia alami. Bayangkanlah malam itu, malam ketika hatinya bergetar setelah mengetahui bahwa lelaki yang ia coba racuni tetap hidup karena perlindungan Tuhan. Ia mungkin berdiri sendirian di penjara, dikelilingi dingin dan kesunyian, dan dalam diamnya ia berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Mungkin ia berkata dalam hati, "Wahai Tuhan yang melindungi Muhammad, jika engkau benar adanya, maka ampunilah aku. Aku datang kepadamu bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kekalahan yang membuka mataku." Dan mungkin di antara malam dan doa yang tidak bersuara itu, rahmat Tuhan turun seperti embun yang lembut. Sejarah tidak mencatat air mata yang jatuh, tidak menulis doa yang tidak terdengar, tetapi Tuhan mengetahui setiap getaran yang muncul di hati manusia. Itulah sebabnya kisah ini tetap hidup, karena di dalamnya ada sesuatu yang lebih besar daripada racun, lebih dalam daripada dendam, dan lebih kekal daripada kematian. Berabad-abad kemudian, orang-orang membaca kisah Zainab dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa marah, sebagian merasa iba, tetapi mereka semua sepakat bahwa tidak ada kebencian yang mampu melawan takdir Tuhan. Zainab datang untuk membunuh, namun justru menjadi bagian dari tanda kebenaran yang ia tolak. Kisahnya menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia tidak selalu memahami jalan Tuhan. Terkadang, seseorang berjalan di jalan yang salah hanya agar ia menemukan arah yang benar. Seperti daun yang jatuh dari pohon, seperti air yang mengalir dari pegunungan menuju laut, setiap langkah manusia memiliki tujuan yang hanya Tuhan yang tahu. Dalam dunia yang semakin keras dan dingin, kisah ini datang seperti angin sejuk yang mengingatkan manusia tentang kelembutan, bahwa tidak semua kesalahan harus dibalas dengan kemarahan, bahwa tidak semua musuh harus dijatuhkan dengan kebencian. Rasulullah tidak membalas perempuan itu dengan pedang, tetapi dengan keheningan dan kasih. Itulah pelajaran yang abadi. Bayangkan seandainya dunia sekarang belajar dari kisah itu. Seandainya setiap pemimpin meneladani kebesaran hati Rasulullah. Seandainya setiap manusia mau memaafkan sebelum membenci, maka mungkin dunia tidak akan seburam sekarang. Kisah Zainab mengajarkan bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang berasal dari iman, dan bahwa mengakui kesalahan bukanlah kehinaan, melainkan pintu menuju kebebasan sejati. Bagi setiap hati yang tersesat, Zainab adalah cermin. Ia menunjukkan
bahwa manusia bisa berbuat salah, bahkan sangat salah, tetapi masih memiliki kesempatan untuk menemukan kebenaran. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak menilai manusia dari masa lalunya, tetapi dari kesadarannya di saat ia mengenal kebenaran. Mungkin di akhir hidupnya, di detik-detik terakhir sebelum napasnya berhenti, Zainab melihat cahaya yang selama ini ia tolak. Mungkin ia memejamkan mata dengan tenang, bukan karena racun telah berhenti bekerja, tetapi karena hatinya telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dan sejak saat itu, namanya tidak lagi hanya disebut dalam kebencian, tetapi juga dalam renungan. Ia menjadi simbol bahwa Tuhan bisa menulis kebaikan, bahkan dari perbuatan yang salah, bahwa rahmat-Nya mampu tumbuh dari tanah yang pernah kering oleh dosa. Setiap kali angin bertiup di gurun Khaybar, seakan alam pun ikut berzikir, mengulang-ulang pelajaran itu dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang tenang, bahwa manusia bisa berubah, bahwa racun bisa menjadi hikmah, bahwa kesalahan bisa menjadi jembatan menuju pengampunan. Bagi dunia yang masih berperang, kisah ini adalah doa. Bagi mereka yang masih terluka oleh kehilangan, kisah ini adalah pelipur. Bagi yang masih hidup dalam kebencian, kisah ini adalah peringatan. Karena sesungguhnya, setiap manusia memiliki sedikit bagian dari Zainab dalam dirinya. Bagian yang marah, yang terluka, yang ingin membalas. Tetapi, jika manusia mau belajar dari akhirnya, maka mereka akan tahu bahwa keikhlasan lebih kuat daripada racun dan pengampunan lebih tajam daripada pedang. Dan di ujung semua ini, kisah Zainab binti Al-Harits berdiri sebagai saksi bisu tentang dua hal, bahwa kebencian adalah racun yang membunuh jiwa dan bahwa cinta serta kebenaran adalah penawarnya. Di bumi Khaybar yang kini tenang, di antara kebun-kebun kurma yang hijau dan langit yang cerah, kisah itu masih berhembus di udara. Setiap daun yang bergerak seakan berbisik lembut, "Jangan biarkan hatimu menjadi seperti racun yang pernah kutebar. Jadilah seperti cahaya yang akhirnya kutemukan." Dan dengan begitu, Zainab tidak lagi sekadar tokoh dalam sejarah. Ia telah menjadi pesan. Pesan yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan air mata, darah, dan rahmat Tuhan. Pesan yang terus dibaca oleh hati manusia di setiap zaman, agar mereka tahu bahwa kebenaran selalu menang, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keikhlasan dan kasih. Maka, berakhirlah kisah perempuan itu bukan dengan amarah, tetapi dengan pengampunan, bukan dengan kematian, tetapi dengan kehidupan yang lebih dalam, kehidupan yang tidak lagi terikat oleh waktu, karena telah menjadi bagian dari hikmah abadi yang dijaga oleh langit. Waktu tidak pernah berhenti, dan sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi suara yang berbisik dalam hati manusia, menjadi bayangan di dalam nurani, menjadi pelajaran yang menunggu untuk dimengerti. Begitu pula kisah Zainab binti Al-Harits. Meski tubuhnya telah lama menyatu dengan tanah, namanya masih hidup di udara, di dalam setiap kalimat yang mengajarkan tentang penyesalan, kebenaran, dan ampunan. Bila seseorang berdiri di antara reruntuhan Khaybar pada malam yang tenang, ia mungkin tidak akan melihat apapun kecuali batu-batu tua dan sisa tembok yang hancur. Tetapi, jika ia memejamkan mata dan mendengarkan dengan hatinya, ia mungkin akan mendengar suara masa lalu yang samar. Suara itu bukan suara pedang, bukan pula suara perang, melainkan bisikan lembut seorang perempuan yang berkata, "Aku telah melihat kebenaran di wajah orang yang ingin kubunuh." Kata-kata itu seperti gema yang tak pernah hilang, menembus jarak waktu dan ruang. Ia datang kepada siapapun yang hatinya sedang berperang dengan kebencian. Ia datang kepada orang yang sedang menanggung rasa bersalah. Ia datang kepada manusia
yang telah melupakan makna cinta dan kasih sayang. Kisah Zainab tidak lagi hanya milik sejarah Islam, tetapi milik seluruh manusia. Ia adalah peringatan bagi siapapun yang pernah berpikir bahwa kejahatan bisa mengalahkan kebenaran. Karena pada akhirnya, bahkan racun pun tidak mampu mematikan cahaya. Dalam kehidupan manusia modern, di tengah kebisingan, di antara kota-kota yang penuh amarah dan kelelahan, kisah ini masih berbicara dengan lembut. Ia seolah berkata, "Jangan biarkan hatimu menjadi seperti tanganku dulu yang memegang racun karena kebencian. Peganglah cinta karena hanya cinta yang bisa menyembuhkan luka yang tidak pernah terlihat." Dan bagi mereka yang merasa telah berbuat kesalahan, kisah ini menjadi cahaya kecil di dalam kegelapan. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Seberat apapun dosa seseorang, jika ia mengakui kebenaran dengan jujur, maka rahmat Tuhan akan menemukannya, sebagaimana rahmat itu menemukan Zainab di tengah malam yang sunyi. Seorang ulama kontemporer menulis dalam tafsirnya tentang makna pengampunan, ampunan adalah jalan kembali. Tidak ada manusia yang lahir tanpa celah, tetapi Tuhan memberi mereka kesempatan untuk kembali, bahkan setelah mereka jauh tersesat. Lihatlah kisah perempuan dari Khaybar. Ia tidak diselamatkan oleh kekuatan, tetapi oleh kesadarannya. Kata-kata itu menjadi bagian dari ajaran yang kini diajarkan di sekolah-sekolah Islam di berbagai negeri. Anak-anak membaca kisah tentang Zainab bukan untuk mengutuk, tetapi untuk belajar bahwa manusia bisa berubah. Guru-guru mengajarkan kepada mereka bahwa bahkan di hati yang paling gelap pun masih ada cahaya yang bisa menyala jika Tuhan berkehendak. Di dunia barat, beberapa cendekiawan menulis tentang kisah ini dengan nada kekaguman. Mereka berkata bahwa peristiwa ini menunjukkan perbedaan besar antara kebencian manusia dan kasih ilahi, bahwa dalam agama Islam bahkan musuh pun bisa dihadapi dengan kelembutan. Seorang profesor sejarah dari London menulis, Zainab bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi simbol dari pertobatan dan kesadaran. Rasulullah tidak membalas racun dengan kekerasan, tetapi dengan pemahaman dan doa. Itulah kebesaran yang membuat sejarahnya abadi. Begitulah, di setiap tempat di mana manusia berbicara tentang moralitas dan kemanusiaan, kisah ini selalu muncul sebagai pelajaran. Ia tidak berteriak, ia tidak menakut-nakuti, ia hanya berbisik dengan tenang di telinga siapapun yang mau mendengarkan, bahwa kejahatan tidak pernah menang dan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan melalui tangan yang dulu berusaha mematikannya. Zainab binti Al-Harits kini menjadi nama yang mengandung dua sisi. Satu sisi adalah amarah dan dendam yang lahir dari kehilangan. Sisi lainnya adalah penyesalan dan pengakuan yang lahir dari kesadaran. Di antara dua sisi itu, manusia bisa melihat dirinya sendiri, bisa melihat betapa rapuhnya hati, betapa mudahnya ia tersesat oleh luka dan kebencian, tetapi juga betapa kuatnya hati itu untuk berubah, untuk bangkit, untuk menemukan Tuhan. Ada pepatah lama dari timur yang mengatakan, orang yang mengenal dirinya sendiri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Zainab mengenal dirinya di saat terakhir, ketika segalanya telah hilang. Ia menyadari bahwa kebencian bukanlah kekuatan, melainkan kelemahan yang membutakan. Dan di saat ia sadar, hatinya menjadi bebas, meski tubuhnya terikat oleh takdir. Mungkin di sisi Tuhan, ia tidak diingat sebagai perempuan yang menaruh racun, tetapi sebagai jiwa yang akhirnya mengaku, "Ya Tuhan, aku salah." Karena di mata Tuhan, pengakuan seperti itu lebih berharga daripada 1000 tahun ibadah tanpa kesadaran. Kisah ini berakhir di bumi, tetapi terus hidup di langit. Ia menjadi bagian dari hikmah ilahi yang disimpan dalam sejarah manusia, agar generasi demi generasi mengingat bahwa Tuhan Maha Lembut dan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam, bahkan oleh kebencian yang paling gelap sekalipun.
Dan jika suatu malam seseorang duduk sendirian, memandangi langit dan bertanya, mengapa hidupnya terasa penuh dosa? Maka mungkin dari kejauhan, kisah ini akan datang kepadanya seperti angin yang lembut, membawa pesan yang sama sejak ribuan tahun lalu. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Tuhan. Tidak ada kebencian yang tidak bisa berubah menjadi cinta. Aku tahu, karena aku pernah mencobanya, dan aku menemukannya di akhir jalan. Demikianlah kisah itu berakhir, bukan dengan kemenangan di medan perang, tetapi dengan kemenangan di dalam hati. Karena sesungguhnya, perang terbesar manusia bukanlah melawan musuh di luar dirinya, melainkan melawan racun yang tumbuh di dalam jiwanya sendiri. Dan Zainab binti Al-Harits, perempuan dari Khaybar, telah menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan racun yang paling mematikan pun tidak bisa membunuh jiwa yang akhirnya mengenal Tuhan. Zaman terus berjalan dan dunia tidak lagi seperti dahulu. Kota-kota tumbuh tinggi dengan cahaya yang menembus langit, tetapi di balik gemerlap itu, hati manusia seringkali menjadi lebih gelap daripada malam tanpa bintang. Di masa ini, ketika kebencian dengan mudah menyebar melalui kata-kata dan prasangka menggantikan kasih, kisah Zainab binti Al-Harits datang bukan hanya sebagai kisah lama, melainkan sebagai cermin bagi zaman yang kehilangan kemanusiaan. Zainab adalah simbol dari manusia modern yang terluka oleh kehilangan, yang marah karena rasa tidak adil, yang mencari keadilan dengan cara yang salah. Ia seperti bayangan yang hidup di dalam diri setiap manusia ketika hati dipenuhi amarah. Namun, sebagaimana Zainab menemukan cahaya di tengah kegelapan, dunia juga masih memiliki harapan untuk berubah jika ia mau melihat ke dalam hatinya sendiri. Banyak orang sekarang hidup dalam perang yang tidak terlihat. Perang antara dendam dan maaf, antara kebenaran dan ego, antara cahaya dan racun yang tumbuh di dalam diri. Mereka tidak lagi membawa pedang, tetapi membawa kata-kata yang bisa lebih mematikan dari racun. Mereka tidak lagi menaruh racun di makanan, tetapi menaruhnya dalam kalimat, dalam pandangan, dalam kebencian yang disembunyikan di balik senyum. Dan disinilah kisah Zainab berbicara kepada mereka. Aku pernah melakukan yang sama. Aku pernah membiarkan luka mengubahku menjadi pembunuh. Tetapi aku belajar bahwa kebencian hanya menambah luka, bukan menyembuhkannya. Pesan itu terdengar seperti suara dari masa lalu. Namun, sesungguhnya ia berbicara kepada manusia hari ini. Karena sejauh apapun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia tetap memiliki hati yang rapuh, yang bisa terluka, dan yang bisa menolak kebenaran ketika dikuasai oleh kebencian. Dalam dunia modern, manusia lebih mudah membenci daripada memahami, lebih cepat menilai daripada memaafkan. Media sosial menjadi ladang baru di mana racun disebarkan tanpa rasa bersalah. Kata-kata menjadi senjata dan diam menjadi tanda kalah. Di tengah semua itu, kisah Zainab menjadi semacam doa yang tidak diucapkan. Doa agar manusia mau berhenti sejenak dan melihat bahwa racun yang paling berbahaya bukanlah yang membunuh tubuh, tetapi yang membunuh kasih dalam jiwa. Seorang penulis muda di Damaskus pernah menulis dalam puisinya, Khaybar bukan lagi tempat di tanah, tetapi di hati manusia yang penuh luka. Dan Zainab bukan lagi nama perempuan, tetapi nama setiap jiwa yang kehilangan cahaya. Kata-kata itu menyebar ke seluruh dunia Arab, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dibacakan di panggung, diajarkan di kelas sastra, dan disimpan dalam hati mereka yang mencari kedamaian di tengah zaman yang gaduh. Puisi itu bukan sekadar karya seni, melainkan renungan abadi bahwa sejarah tidak pernah selesai berbicara kepada manusia. Di kota-kota besar yang dipenuhi kebisingan, di antara manusia yang sibuk mengejar kesempurnaan tanpa arah, kisah ini menjadi seperti bisikan yang lembut, mengingatkan, jangan biarkan hatimu menjadi tempat bagi racun, biarkan ia menjadi taman bagi kasih dan maaf. Seorang cendekiawan muslim modern menulis dalam bukunya,
Zainab adalah bagian dari diri kita semua. Kita semua memiliki hari ketika kebencian terasa seperti kebenaran, ketika balas dendam terlihat seperti keadilan. Tapi, sebagaimana perempuan itu akhirnya sadar, manusia hanya bisa menemukan kedamaian dengan memaafkan, bukan dengan membalas. Kata-kata itu kemudian menjadi pengingat bagi generasi muda yang hidup dalam dunia serba cepat, di mana kemarahan sering menjadi bahasa pertama yang mereka pahami. Mereka belajar bahwa keberanian sejati bukanlah kemampuan untuk membalas, tetapi kemampuan untuk menahan diri. Zainab binti Al-Harits telah lama tiada, tetapi kisahnya menjadi semacam cermin yang diletakkan di tengah perjalanan manusia.